Kamu tahu nggak sih, Indonesia pernah berada di titik paling gelap dalam sejarah ekonominya. Saat rupiah jatuh sampai belasan ribu per dolar, bank-bank tumbang, dan jutaan orang kehilangan pekerjaan hanya dalam hitungan bulan. Tahun 1998 bukan sekedar krisis, itu adalah hari ketika ekonomi Indonesia nyaris berhenti bernafas. Pada pertengahan 1990-an, Indonesia mengalami yaitu pertumbuhan ekonomi yang begitu tinggi dengan dukungan investasi asing dan kebijakan nilai tukar rupiah yang cenderung stabil. Namun, sektor ekonomi mulai menunjukkan kerentanan dalam tingginya utang luar negeri, ketergantungan kepada modal asing, terus serta tingginya utang luar negeri juga. Nah, ketidaksiapan sistem keuangan ini menghadapi guncangan global oleh Indonesia. Nah, ketika krisis uang melanda di 1997, yang mana nilai rupiah itu turun drastis, yang membuka jalan bagi runtuhnya stabil ekonomi Indonesia di tahun 1998. Krisis moneter 1998 ditandai dengan merosotnya nilai rupiah secara ekstrim akibat serangan spekulatif terhadap dolar Amerika Serikat dan besarnya utang swasta luar negeri yang jatuh tempo dalam waktu bersamaan. Pada tanggal 14 Agustus 1997, Bank Indonesia melepas rupiah ke sistem mengambang bebas atau free floating dan tidak ada lagi intervensi terhadap pasar valuta asing untuk mendorong nilai rupiah, sehingga rupiah dibiarkan mengikuti kekuatan pasar. Dalam hitungan bulan, nilai tukar rupiah anjlok dari sekitar Rp2.450 per dolar menjadi Rp13.513 per dolar pada Januari 1998. Dampaknya sangat besar. Pertumbuhan ekonomi terpuruk ke angka minus 13,13% dan inflasi melambung tinggi hingga 77,63%. Dari situlah gelombang ketidakpastian mulai menyelimuti seluruh negeri. Depresiasi rupiah pada tahun 97 hingga tahun 98 mencapai titik paling ekstrim dalam sejarah Indonesia. Nilai rupiah yang awalnya mencapai pada kisaran Rp2.450 per US dollar jatuh hingga sempat menembus 15.000 hingga sampai 17.000 per US dollar di puncak krisis. Cadangan devisa pun hanya tersisa 144,1 miliar US dollar, tidak mampu untuk menahan gejolak krisis moneter yang ada di Indonesia. Sektor perbankan mulai runtuh. Bank Indonesia menyalurkan BLBI atau Bantuan Likuiditas Bank Indonesia hingga 144,5 sampai dengan 147,7 triliun kepada 48 bank yang bermasalah. Namun tetap hanya 16 bank yang dilikuidasi hanya dalam satu hari di tahun November tahun 1997. Tidak hanya bank, sekitar 1.300 perusahaan besar bangkrut yang mengakibatkan gelombang PHK massal hingga mencapai 1 juta karyawan yang dapat di PHK. Di akhir 97 hingga tahun 98. Situasi pun memuncak pada kerusuhan Mei tahun 98 di mana ribuan bangunan dan juga kendaraan hancur dan juga kerugian yang mencapai 2,5 triliun rupiah. Akar krisis moneter Indonesia berawal dari tingginya ketergantungan utang luar negeri dan modal asing jangka pendek. Pada tahun 1990-an, banyak perusahaan meminjam dalam mata uang dolar tanpa perlindungan nilai tukar yang membuat ekonomi Indonesia sangat rentan. Krisis kemudian dipicu oleh jatuhnya mata uang baht di Thailand pada Juli 1997 yang menimbulkan efek domino dan membuat investor global menarik modal secara besar-besaran dari negara-negara Asia termasuk Indonesia. Kondisi semakin buruk ketika pemerintah melepaskan rupiah ke sistem nilai tukar mengambang bebas pada 14 Agustus 1997 yang mengakibatkan rupiah terpukul habis. Sistem perbankan nasional yang penuh kredit bermasalah tidak mampu menahan serangan. Bank-bank kolaps dan pemerintah dipaksa melakukan bantuan likuiditas Bank Indonesia dan ekonomi lumpuh total. Krisis ekonomi berubah menjadi krisis sosial dan politik. Demonstrasi besar-besaran, kerusuhan, hingga jatuhnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. Krisis moneter 1998 ini tidak hanya menguncang ekonomi, tetapi juga mengubah arah sejarah Indonesia serta membuka jalan menuju era reformasi. Krisis moneter 1998 menjadi salah satu babak paling gelap dalam perjalanan bangsa. Rupiah terjun bebas, inflasi meroket, ratusan perusahaan tumbang, dan jutaan rakyat kehilangan pekerjaan. Namun, sejarah mengajarkan bahwa dari keterpurukan Indonesia mampu bangkit. Krisis ini adalah pengingat bahwa ekonomi bukan hanya angka, melainkan kehidupan jutaan manusia. Sebagai generasi penerus bangsa,
Tugas kita adalah memastikan tragedi serupa tidak akan terulang lagi. Kita belajar dari sejarah, menjaga stabilitas, dan membangun negeri dengan keberanian. Bangkit, bergerak bersama, karena kebenaran harus diungkap, bukan dibungkam. Untuk Indonesia yang lebih kuat.